Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saudara-saudara semua, jumpa lagi dengan saya Abdul Muiz Daeng Pawero dalam Angga Suara Channel. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba mendiskusikan terkait dengan lingkungan hidup teman-teman sekalian. Jadi tentu kita sering melihat ya, jadi di tempat-tempat tertentu yang menurut kita itu indah dan seterusnya, misalnya tempat yang terdapat pemandangan indah begitu ya, di bukit misalnya, atau di sungai, atau di pesisir pantai dan seterusnya. Tetapi di sisi lain pantai yang kita anggap indah itu justru terdapat sampah-sampah yang berserakan begitu. Misalnya ketika kita dalam satu perjalanan lalu kemudian mampir di satu tempat untuk mengistirahatkan badan kita mungkin yang lelah ya begitu, lalu di saat kita istirahat kita melihat di depan hadapan kita itu ada pemandangan indah, misalnya pemandangan laut atau pemandangan hutan-hutan yang rimbun misalnya, tetapi di sisi lain terdapat sampah-sampah yang berserakan ya. Jadi botol-botol plastik yang dibuang sembarangan, lalu kemudian bungkus-bungkus makanan yang cuma dibiarkan oleh pemiliknya di tempat itu tidak dibawa kembali. Tapi di sisi lain juga yang lebih perlu menjadi sorotan adalah ketika kita melihat di satu sisi ada hutan, tapi di sebelah hutan itu ada lokasi yang telah digunduli begitu, entah itu dibuat pertambangan atau itu dibuat kelapa sawit dan seterusnya. Jadi malah itu sesuatu yang perlu menjadi perhatian lebih besar. Jadi di samping ada sampah-sampah, lalu kemudian ada pengrusakan hutan, dan di sisi lain juga ada sesuatu yang sebenarnya kita ingin menikmatinya tetapi tidak bisa kita nikmati karena sesuatu itu sudah dirusak. Misalnya kita ingin menikmati pantai, kita ingin menikmati hutan, kita ingin menikmati pemandangan yang indah, tetapi pemandangan yang indah itu telah dirusak dengan penggusuran. Pantai yang kita pemandangan pantai yang ingin kita nikmati telah dirusak dengan reklamasi, misalnya seperti itu. Lalu kemudian tempat istirahat yang ingin kita nikmati itu sudah dirusak dengan sampah-sampah yang berserakan di mana-mana. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa kita tidak bisa menikmati hal-hal seperti itu? Kenapa kita tidak bisa menikmati pemandangan indah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita? Kenapa kita tidak bisa menikmati hutan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita? Dan kenapa banyak sampah yang berserakan di mana-mana? Dan kenapa penggusuran dan reklamasi dan pengrusakan hutan, pengrusakan alam terjadi di mana-mana? Baik, mari kita bahas. Teman-teman sekalian, ada dua pandangan yang dapat saya sampaikan terkait dengan realitas yang kita lihat sekarang ini, mulai dari reklamasi, pengrusakan hutan, perilaku membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai, dan seterusnya. Dan pendekatan ini kita bisa jadikan sebagai pisau analisis ya, atau sebagai ilmu pengetahuan untuk melihat watak pemerintah kita yang sebenarnya begitu, atau watak manusia kekinian kita. Jadi misalnya merusak hutan, lalu kemudian hutan itu digunakan untuk kepentingan elit-elit tertentu, misalnya seperti itu. Walaupun kita memiliki AMDAL ya, analisis mengenai dampak lingkungan, tetapi sebenarnya itu tidak cukup untuk lihat dampak yang terjadi ketika misalnya tambang didirikan atau reklamasi diberlakukan, kebijakan reklamasi pantai diberlakukan, atau kebijakan pengrusakan hutan dilakukan. Jadi AMDAL ini sebenarnya tidak begitu memperhatikan output dari dampak sosialnya. Jadi hanya dampak lingkungan, tetapi dampak sosialnya tidak terlalu diperhatikan. Nah, sebenarnya ada dua pendekatan ya, seperti yang saya katakan sebelumnya. Yang pertama itu adalah antroposentrisme. Jadi antroposentrisme ini adalah pandangan atau pendekatan ya, di mana manusia itu memandang alam itu hanya sekedar sebagai objek begitu. Jadi alam itu tidak lebih hanya sekedar sebagai objek untuk memenuhi kepentingan manusia. Nah, jadi dalam proses perjalanan kehidupan atau proses menjalani kehidupan itu, manusia itu adalah makhluk yang
tertinggi begitu. Jadi makhluk yang paling berkuasa. Sehingga karena manusia adalah makhluk yang paling berkuasa, maka apapun yang selain manusia, termasuk itu makhluk hidup, alam sekitar dan seterusnya, itu harus digunakan untuk melayani kepentingan manusia seperti itu. Nah, jadi ketika sungai dilakukan sebagai tempat sampah, lalu kemudian pohon-pohon ditebang untuk diperdagangkan, dikomersialisasikan untuk kepentingan manusia, lalu kemudian hutan digundulkan untuk dijadikan area pertambangan, lalu kemudian pantai dirusak untuk dijadikan reklamasi, lalu dan seterusnya, itu tidak menjadi masalah. Karena kenapa tidak menjadi masalah? Karena sesungguhnya alam itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan manusia seperti itu. Nah, yang lebih parahnya lagi ketika misalnya sekelompok elit misalnya menebang hutan, merusak hutan, melakukan pengundulan hutan, melakukan reklamasi pantai, itu bukan untuk kepentingan manusia secara luas atau bukan untuk kepentingan masyarakat, tetapi hanya untuk kepentingan elit-elit tertentu saja. Nah, ini yang menjadi satu pandangan ya dari pendekatan antroposentrisme, di mana alam yang kita lihat itu bukan untuk alam itu sendiri ya. Jadi untuk kita mengembangkan alam itu bukan untuk alam itu sendiri, tetapi untuk kepentingan manusia. Jadi kita mengelola alam bahkan sampai merusaknya itu tidak menjadi satu masalah, karena alam itu sesungguhnya untuk kepentingan manusia. Jadi kita mau merusaknya, kita mau apakan dia, itu terserah kita, terserah manusia, karena manusia yang punya hak atas alam seperti itu. Nah, tentu ini pandangan jangka pendek. Kita tidak bisa melihat dampak jangka panjangnya, misalnya seperti itu. Kita tidak bisa melihat dampak jangka panjang dari reklamasi. Kita tidak bisa melihat dampak dengan teori antroposentrisme ini. Kita tidak bisa melihat jangka panjang dari penggundulan hutan. Kita tidak bisa melihat jangka panjang dari reklamasi. Karena kenapa? Ketika reklamasi hanya untuk digunakan untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan, apalagi untuk kepentingan elit-elit tertentu, maka kita bisa melihat misalnya banyak kejadian atau banyak peristiwa yang terjadi, misalnya satu daerah yang sebelumnya tidak terdampak banjir, lalu ketika alam itu dirusak, ketika pantai itu dirusak, maka desa itu atau satu daerah itu kemudian terjadi banjir dan seterusnya, terjadi erosi dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian dampak dari rusaknya lingkungan. Jadi dampak jangka panjangnya. Nah, manusia itu hanya memikirkan dampak jangka pendek. Bagaimana kemudian dengan merusak hutan, dengan merusak pantai, itu bisa memberikan dampak ekonomi atau keuntungan ekonomi terhadap dirinya atau terhadap elit-elit tertentu. Tetapi dia tidak memikirkan jangka panjang terhadap alam itu sendiri, apalagi terhadap masyarakat yang menjaga alam itu dan memanfaatkan alam itu untuk kepentingan bersama. Ya, nah, yang nanti akan kita bahas dalam pandangan yang kedua. Nah, itu pandangan antroposentrisme. Nah, tetapi itu adalah antroposentrisme ekstrim. Nah, ada pandangan yang masih terkait dengan antroposentrisme, tetapi antroposentrisme yang agak moderat begitu, yang agak tidak ekstrim seperti tadi. Nah, yang antroposentrisme moderat ini adalah pandangan ini. Jadi manusia yang memiliki pandangan ini, dia masih menjaga hutan, dia masih merawat alam begitu. Nah, ini yang mirip-mirip dengan AMDAL begitu, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, jadi AMDAL ini masih merawat lingkungan, masih merawat alam, masih merawat kelanjutan hidup biota laut misalnya seperti itu. Tetapi upaya untuk merawat itu lagi-lagi untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan merawat alam itu sendiri seperti itu. Nah, jadi makanya kita melihat kan di televisi misalnya, atau di media sosial, atau di media apapun itu, kita melihat misalnya komunitas-komunitas atau bahkan elit-elit tertentu mulai berpartisipasi membangun pelestarian karang misalnya. Jadi desain untuk menumbuhkan karang yang ada di laut misalnya seperti itu. Lalu kemudian melakukan, ada satu organisasi seperti BUMN misalnya melakukan program penanaman pohon dan seterusnya. Nah, tetapi upaya mereka untuk melakukan penanaman itu sebenarnya adalah untuk kepentingan, ujung-ujungnya untuk kepentingan manusia.
Karena dengan adanya dengan adanya program menanam pohon, dengan adanya program untuk menumbuhkan atau menanam karang dan seterusnya, sehingga itu bisa berdampak terhadap kepentingan manusia juga begitu. Jadi ujung-ujungnya untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan alam itu sendiri. Nah, ini yang kedua, pandangan antroposentrisme yang kedua. Jadi upaya untuk merawat alam itu ujung-ujungnya agar supaya alam itu untuk dapat memberikan kepuasan atau dapat memberikan kehidupan bagi manusia. Nah, jadi ujung-ujungnya adalah manusia itu sendiri untuk keuntungan manusia. Jadi merawat alam itu sebenarnya bukan untuk kepentingan alam itu sendiri, tetapi untuk kepentingan manusia. Nah, ini pandangan antroposentrisme kedua, yang moderat. Nah, itu teman-teman sekalian. Nah, maka teman-teman sekalian kita bisa melihat misalnya banyak yang membuang sampah sembarangan, banyak yang membuang sampah di sungai, banyak yang membuang sampah di laut dan seterusnya, karena memang laut itu diciptakan ya dijadikan seperti itu, atau laut itu tugasnya itu memang untuk melayani kepentingan manusia. Jadi membuang sampah di laut itu tidak masalah. Nah, ini menurut pandangan antroposentrisme. Membuang sampah di sungai, membuang sampah di hutan itu tidak masalah karena ya sungai itu memang untuk dibuangi sampah begitu, untuk dijadikan sebagai tempat sampah oleh manusia seperti itu. Nah, jadi pandangan antroposentrisme, dan ini banyak terjadi di lingkungan kita begitu. Jadi mulai dari tingkat elit sampai dengan tingkat level bawah, itu sebenarnya kita tidak akan pernah terlepas dari hal-hal seperti itu. Apalagi tingkat elitnya begitu ya, melakukan pengerusakan alam gitu ya, untuk kepentingan elitnya, bukan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Nah, teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah pandangan yang kedua ya. Pandangan yang kedua ini yaitu pandangan biosentrisme. Nah, pandangan biosentrisme ini adalah pandangan di mana alam itu sebenarnya memiliki posisi yang sama dengan manusia. Jadi alam itu kita harus menghargai mereka, kita harus menghargai hidup mereka begitu. Nah, contoh misalnya ketika kita tidak membuang sampah di sungai atau larangan membuang sampah di sungai, itu bukan karena bahwa sungai itu dapat memberikan kehidupan kepada kita, kepada manusia, bukan karena supaya manusia dapat mendapatkan akses air bersih, atau bukan karena manusia supaya bisa bisa mencuci baju di air yang bersih, tidak seperti itu. Nah, larangan untuk membuang sampah di sungai itu pada prinsipnya untuk menghargai kehidupan sungai itu sendiri, atau untuk menghargai kehidupan biota-biota yang ada di dalam sungai itu sendiri begitu. Nah, karena menurut pandangan biosentrisme ini, sungai dan manusia itu sebenarnya atau biota-biota sungai atau ikan-ikan di dalam sungai dan kehidupan yang ada di dalam sungai itu sebenarnya memiliki hak hidup juga seperti kita begitu. Nah, dalam pandangan ini bukan berarti kita sudah tidak bisa memakan ikan ya, kita tidak membunuh ikan atau kita tidak bisa memancing ikan lagi, tidak seperti itu. Nah, tetapi ketika kita mengambil apa yang ada di sungai, misalnya memancing ikan, lalu kemudian mencari makanan yang di sungai, termasuk juga di laut dan seterusnya, itu kita tidak kita bukan berarti tidak bisa mengambilnya di sungai atau kita tidak bisa mengambil sumber makanan di sungai atau di laut, tetapi ketika kita mengambil sumber makanan di sungai atau di laut, diharapkan itu tidak merusak, tidak berdampak kepada kerusakan begitu ya, tidak berdampak kepada kerusakan sungai atau laut itu sendiri. Contoh misalnya banyak orang yang atas nama mengambil makanan di sungai dan di laut itu mereka melakukan pengeracunan ikan misalnya, atau melakukan penyetruman, atau melakukan pengeboman begitu. Nah, itu tidak boleh karena itu sudah merusak kehidupan gitu yang ada di sungai maupun di laut. Nah, maka untuk supaya kita bisa mengkonsumsi hal-hal yang ada di sungai atau di laut, atau kita bisa mengambil untuk kepentingan kita, maka itu kita gunakan untuk supaya sungai itu tidak rusak begitu. Nah, jadi tujuannya untuk supaya kita merawat sungai dan laut itu untuk kepentingan sungai atau biota laut atau biota sungai itu sendiri begitu, bukan untuk kepentingan manusia, karena mereka juga punya hak hidup yang sama seperti manusia, mereka juga makhluk hidup seperti itu. Nah, ini menurut pandangan biosentrisme. Ini sebenarnya yang perlu kita sadari, sehingga ketika kita hidup di Indonesia, yang Indonesia ini sebenarnya merupakan penyumbang oksigen terbesar di dunia ya, selain hutan Amazon. Jadi yang memproduksi kehidupan, yang memproduksi oksigen, yang kemudian menjadi penyeimbang juga terhadap pemanasan global itu adalah hutan-hutan yang ada di Kalimantan dan hutan-hutan yang ada di Papua. Nah,
Itu juga yang makanya dengan realitas seperti itu sudah saatnya manusia atau masyarakat Indonesia memiliki pandangan biosentrisme. Jadi yang menganggap bahwa alam dan manusia itu memiliki kehidupan yang setara atau yang sama seperti itu. Jadi alam itu bukan dimanfaatkan untuk kepentingan manusia atau kepentingan elit tertentu, tetapi untuk kepentingan bersama, kepentingan kehidupan alam itu sendiri, dan juga untuk kepentingan kita sebagai manusia. Karena alam yang lestari itu pasti akan melahirkan kehidupan begitu, sehingga manusia juga akan terdampak terhadap dari kelestarian alam itu sendiri seperti itu. Jadi kalau kita hidup berdampingan dengan alam, kita membiarkan mereka hidup, kita mengambil apa yang sesuai dengan kebutuhan kita di alam, maka alam itu akan memberikan lebih berlimpah dari apa yang kita kira gitu. Jadi keberlimpahan itu melebihi keberlimpahan materi. Contoh misalnya kalau kita merawat alam, alam itu akan mencegah bencana, misalnya bencana banjir, bencana tanah longsor dan erosi. Kalau kita menjaga pantai dari reklamasi, dari pengerusakan, maka pantai itulah yang akan memberikan masyarakat itu kehidupan. Akan memberikan masyarakat sekitarnya yang menjaga pantai itu kehidupan, mulai dari mencegah terjadinya banjir, lalu kemudian memberikan kehidupan yang lainnya seperti itu. Nah, jadi biosentrisme ini adalah pandangan yang sesuai yang harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia, sehingga alam Indonesia tetap terjaga, dan bukan hanya alam Indonesia dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri, tetapi juga memberikan kontribusi bagi lingkungan atau iklim dunia yang saat ini sedang terjadi pemanasan global. Demikian teman-teman sekalian yang dapat saya sampaikan. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Insya Allah teman-teman semua sehat selalu. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.